kawan-kawan, saya mahasiswa semester 8 atau bisa dibilang semester akhir dari Politeknik Pembangunan Kabupaten Bogor atau PON Bangunan Bogor. Baik, di sini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan aquaponik sistem tumbuh, yaitu dari hasil materi penyuluhan yang saya angkat, yang saya sudah presentasikan juga bersama pembimbing. Tentu saja ini next. Baik, sini ada tujuan ya. Tujuan dari pembuatan aquaponik sistem tumbuh ini adalah pembuatan aquaponik ini bertujuan untuk memanfaatkan sampah bekas botol aqua yang biasa kita lihat ya. Bisa dilihat ini botol aqua yang 1,5 liter, bisa lihat besar ya. Dengan bahan dasar botol sebagai media sehingga pemanfaatan sampah bisa optimal. Sini dalam pembuatan aquaponik ini kita menekankan pemanfaatan sampah ya, atau bisa dibilang sampah plastik yang tidak begitu bisa dimanfaatkan gitu. Ini di sini kita olah gitu supaya bisa menjadi manfaat khususnya di dunia pertanian, di pemanfaatan pertanian. Alat dan bahan di sini saya yang pertama siapkan botol aqua dengan ukuran 1,5 liter. Kemudian yang kedua ada pisau cutter atau pisau yang untuk memotong, bisa juga pisau yang lainnya, yang penting fungsinya bisa memotong. Kemudian siapkan kain panel untuk sumbu. Fungsi kain panel ini di sini adalah sebagai sumbu agar penyerapan air itu bisa melewati kain panel ini untuk sebagai sumbu agar kelembapan dari media tanam itu bisa terjaga. Kemudian yang ketiga ada paku. Nah, sini fungsi paku ini adalah untuk melubangi sebagai ventilasi atau sebagai saluran udara agar uap itu tetap mengalir atau stabil gitu. Kemudian media tanam di sini kita bisa menggunakan alat sekam, kopit, bisa menggunakan alat sekam atau tanah papat atau sejenisnya. Next. Baik, sini cara pembuatan, langsung saja ke cara pembuatan. Di sini pertama kita potong bagian atas botol atau aqua untuk wadah media tanam. Jadi botol aqua yang masih utuh kita potong seperti yang pada gambar ini ya. Kemudian potongan bagian bawah botol aqua untuk tampungan air penyiraman. Jadi yang bagian bawah ini sebagai tampungan air agar penampungan air itu di bagian bawah untuk penyiramannya. Kemudian kedua, sambungkan botol yang sudah dipotong, posisi bagian atas aqua dibalik. Jadi aqua yang sudah dipotong dua ini yang bagian atasnya dibalik ke bawah seperti ini ya. Kemudian potongan bagian bawah aqua sebagai tumpuan itu untuk penyimpanan air. Di sini sebagai tumpuan itu bisa kita tempel di dinding, di pagar, ataupun bisa kita taruh langsung di meja atau di lantai seperti ini. Kemudian isi bagian atas aqua dengan media tanam dan lakukan penanaman dengan komoditas yang akan kita tanam. Kemudian kedua, buat lubang di bagian tutup botol untuk pemasangan sumbu. Isi air di bagian bawah botol aqua yang menjadi tampungan air untuk penyiraman tanaman. Bisa kita lihat di sini. Bisa jelaskan. Pertama ini botol aqua, yang kedua kita potong seperti ini. Dua bagian atas dan bagian bawah. Kemudian yang ketiga, kita bikin sumbu di bagian tutup botolnya agar air itu bisa melewati sumbu untuk pengairan. Kemudian yang keempat, pasang seperti ini kembali, pasang kepada botol bagian atas yang sudah dipotong. Kemudian yang kelima, lubangi bagian botol, entah itu di bagian atas ataupun bagian bawah, bisa di sini. Di sini saya menggunakan metode ini untuk ventilasi atau penguapan uap, layaknya sebagai saluran ventilasi ya. Kemudian yang ketiga, bisa dipasang pipa atau sedotan, atau bisa juga tidak. Kemudian yang keempat, isi air. Ini air ya, diisi bisa
seperti ini, misalnya bisa penuh, atau jangan sampai melewati batas lubang yang sudah kita bolongi di sini. Kemudian yang keempat, langsung saja kita isi media tanam dan langsung menanam kepada kondisi yang kita tanam. Next. Manfaatnya, di sini manfaatnya sangat sangat bermanfaat sekali. Manfaatnya yaitu sisa-sisa barang bekas yang sulit, yang sudah tidak terpakai, dan kemudian diolah menjadi sesuatu yang memiliki manfaat dan seni yang tinggi. Kemudian yang kedua, memberikan wawasan kepada masyarakat tentang pertanian yang ramah lingkungan. Di sini pertanian yang ramah lingkungan itu memanfaatkan barang bekas. Kemudian cocok juga digunakan di lingkungan yang tidak memiliki lahan yang cukup untuk melakukan budidaya khususnya sayuran. Kemudian yang terakhir, memanfaatkan pagar, perumahan serta ruang dan yang pasti tidak perlu lahan yang cukup luas. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini setelah tanamannya kita tanam ya di aquaponik sistem sumbu ini kurang lebih umur 2 minggu tanamannya seperti ini. Jadi proses pengairannya cukup di sini saja. Jika airnya sudah mulai kurang, bisa kita angkat di sini, terus kita isi lagi airnya seperti itu. Dan ini sangat mudah sekali ya, bisa langsung kita simpan di meja ataupun di lantai, dan bisa juga kita tempel di pagar-pagar rumah seperti ini. Langsung saja kita tempel di pagar-pagar rumah. Tapi ini usahakan bisa terkena sinar matahari agar proses fotosintesisnya bagus. Baik, ini salah satu metode ya, cara pemanfaatan sampah plastik atau botol aqua. Jadi bisa dimanfaatkan seperti ini. Ini sangat efektif sekali ya jika digunakan di lingkungan perumahan. Di sini saya juga ingin mengenalkan cara pemanfaatan lahan pekarangan sistem vertikultur ya. Di sini saya sudah membuat di salah satu kelompok tani saya di Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, di Desa Simagali. Ini dengan luasan 1 meter persegi dengan tinggi 1,5 meter persegi. Ini bisa menghasilkan 100 tangkal atau 100 pot seperti ini. Jadi sangat efektif sekali jika kita tidak memiliki lahan pekarangan yang cukup luas. Ini salah satu teknik ya, supaya kita tetap bisa memanfaatkannya untuk mengembangkan usaha pertanian, khususnya pemanfaatan pekarangan. Kemudian di sebelah saya juga ada vertikultur sistem tangga ya, dibilang sistem tangga. Di sini dengan panjang 1,5 meter dan lebar 0,5 meter serta tinggi 1 meter. Di sini bisa kita lihat sangat efektif sekali ya, dengan polybag ukuran 15 ini bisa kita hitung ada 1, 2, 3, 5, 6 ya, kurang lebih ada 13 polybag.